Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 5 yang berbunyi, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah contoh teladan kakek nenek bagi anak cucu. Hidup dari orang yang mengaku sebagai pribadi yang beriman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ini bukanlah yang bisa dan dapat diwariskan bagaikan benda mati begitu saja, tetapi sesungguhnya yang benar adalah diajarkan dan dicontoh teladankan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup sehari-hari. Istilah warisan iman percaya adalah suatu keyakinan iman percaya yang terus-menerus ditanamkan dengan cara mengajarkan iman kepercayaan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab dan dengan contoh teladan hidup yang nyata setiap hari. Pribadi seorang Rasul Paulus memuji Timotius anak rohaninya itu dengan ungkapan, "Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas," yaitu iman percaya kepada Kristus yang melahirkan kemurnian hati untuk melayani Tuhan secara tulus dan melayani umat Tuhan yang dipercayakan kepada Dia. Kualitas iman percaya seorang Timotius ternyata bermula dari neneknya Lois. Nama Lois ini adalah nenek dari pihak ibu Timotius, yakni Eunike. Pada nas renungan kita ini tidak disebutkan siapa nama dari ayah Timotius. Kemungkinan besar sebagaimana banyak penafsir menyimpulkan bahwa Timotius besar tanpa seorang ayah karena sejak kecil ibunya sudah berstatus sebagai seorang janda. Marilah kita cermati dan perhatikan bahwa menjadi seorang nenek itu bukanlah berarti bahwa menjalani hidup ini hanya untuk menunggu datangnya kematian, tetapi kita dapat menjalankan hidup ini dengan dasar iman percaya yang kuat dan teguh kepada Kristus, dapat kita alami dengan sangat baik dan indah. Lois mengajarkan terang kebenaran firman Tuhan dengan memberi contoh teladan kepada cucunya, Timotius, sehingga ia dapat menjadi sosok diri pribadi seorang yang beriman percaya dengan kuat dan teguh, penuh ketulusan, serta cakap dalam melayani umat beriman percaya kepada Kristus itu di jemaat Kristen Efesus. Nama Timotius yang harum yang diungkapkan pada Alkitab tidak terlepas dari peran dari seorang nenek Lois. Apabila kita sebagai orang yang sudah berusia lanjut mempertanyakan tentang apakah benar seseorang yang sudah tua itu sudah lanjut usianya berarti semakin tidak berguna, jawabannya adalah bahwa ternyata menjadi tua itu aktivitas hidupnya tetap bisa dan dapat diisi dengan banyak hal yang berguna. Apabila bagi kita di usia yang masih produktif, yang biasa waktunya banyak digunakan untuk mencari uang, menikmati karir, dan dengan segala kesibukannya, sehingga anak-anak sering ditinggal dan dijaga oleh kakek atau neneknya. Sesungguhnya inilah kesempatan bagi kakek nenek untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang berguna, terutama menurut iman percayanya secara iman Kristiani kepada cucu, serta memberi contoh teladan hidup yang baik dalam kenyataan hidup sehari-hari. Marilah kita waspadai, janganlah kita menjadi seorang kakek atau seorang nenek yang suka mengomel dan berkeluh kesah dan
bertingkah seperti anak kecil yang maunya mau menang sendiri. Jikalau Tuhan Yesus mengizinkan hidup kita sampai pada masa tua dan mempunyai cucu, maka salah satu dari tujuan menurut kehendak Kristus adalah agar kita tetap bisa dan dapat menampilkan diri sebagai kakek atau nenek yang berguna bagi cucu, yang mengajarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sungguh harus diperlihatkan dalam kehidupan yang jelas dan nyata, dalam tampilan hidup sebagai pribadi atau keluarga yang memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh boleh mengalami hidup yang tetap harus konsisten di dalam melaksanakan hidup yang dipenuhi maupun dikendalikan dalam iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap menjadi contoh teladan walaupun sudah berusia lanjut, sudah menjadi kakek nenek dalam kehidupan sehari-hari bagi anak cucu kami, maka itu berarti kami harus tetap hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang dalam kondisi menderita akibat gangguan kesehatan, menderita berbagai macam sakit penyakit di dalam diri kami. Oh Tuhan, tolonglah kami, khususnya ketika saat sekarang ini dunia masih menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong kami untuk boleh mendapatkan kepulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.